Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa, dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Jadi diperintah ya oleh Tuhan untuk menyebarkan. Dan sekarang saya akan membahas khalifah alam dunia yaitu manusia ya. Manusia ini diturunkan oleh Tuhan ke alam dunia ini untuk menjadi khalifah. Khalifah itu pemimpin bagi makhluk yang ada di alam dunia seperti air, tumbuhan, hewan kan itu dipimpin oleh manusia ya. Nah, sekarang saya akan membahas kekhalifahan yang paling atas yang memimpin khalifah-khalifah yang paling bawah yaitu pemerintah ya. Jadi kekhalifahan yang paling atas itu pemerintah yang memimpin khalifah-khalifah yang paling bawah seperti rakyat ya. Nah, semua manusia oleh Tuhan diberi modal ya, semua manusia diberi modal oleh Tuhan yaitu raga, ruh, napas atau kehidupan alam dunia. Raga fungsinya di kepala yaitu otak dan kehidupan raga yaitu ruh yang disimpan dalam segumpal daging yang bernama hati. Jadi otak naluri dan hati nurani di alam dunia berfungsi. Dan Tuhan telah memberi dua jalan kepada khalifah itu. Satu jalan benar yang datangnya dari Tuhan melalui para rasul yaitu kitab suci. Dua jalan salah yang keluar dari kitab suci yang datangnya dari setan. Kita tinggal pilih sebagai khalifah mau pilih khalifah yang mana. Mau khalifah yang benar yang menurut aturan Tuhan, mau menjadi khalifah yang salah yang keluar dari aturan Tuhan. Betul. Dan khalifah itu ada khalifah yang memimpin khalifah yang lainnya dan ada khalifah-khalifah sendiri-sendiri ya. Dan pasti khalifah yang paling di bawah akan dipimpin oleh khalifah yang paling di atas yaitu kepemerintahan ya. Jadi khalifah-khalifah di bawah seperti rakyat besar, rakyat kecil dipimpin oleh khalifah yang paling atas yaitu pemimpin negara dan setap-setap kenegaraan. Yaitu presiden. Dan sekarang saya akan membahasnya ya. Aturan dari Tuhan untuk memimpin negara, khususnya kepada pemerintah ya, memimpin negara yang ada aturan dari Tuhan supaya menjadi khalifah yang memimpin khalifah yang di bawahnya untuk menuju keridhaan Tuhan, yaitu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, menjadi pemimpin yang paling atas memimpin khalifah-khalifah yang paling bawah, yaitu Betul. pemimpin negara. Dan sekarang saya akan membahas ya hukum kepemimpinan yang paling atas yaitu kepemerintahan ya yang ada aturan dari Tuhan yaitu pemerintah wajib memberi undang-undang kepada seluruh rakyatnya yaitu undang-undang untuk menjaga melindungi rakyat dari rakyat besar sampai rakyat kecil dari bahaya kelaparan. Yang pertama ya bahaya kelaparan karena manusia ini kalau sudah kelaparan akan menjurus ke dalam kekufuran dan akan menggoyahkan iman, yaitu akan brutal. Seperti kalau sudah lapar karena fakir akan menjadi kupur bahasa dan akan menggoyahkan iman, yaitu akan menjurus ke dalam ketidakbenaran seperti merampok, membegal dan sebagainya gara-gara kelaparan atau kefakiran. Maka pemerintah wajib mengayomi rakyat ya dari rakyat besar sampai rakyat yang kecil dari bahaya kelaparan dengan cara menurunkan harga barang makanan pokok supaya terjangkau oleh rakyat yang paling minim dalam upah yang paling minim ya dalam upah karena kalau rakyat yang besar atau sudah kaya raya itu sudah tidak memikirkan kebutuhan makanan karena segala apapun sudah terbeli. Tapi ini rakyat yang paling minim dalam upah pasti kebutuhannya cuma isi perut ya yang dipikirkannya. Maka kalau bahan makanan pokok melambung tinggi, rakyat yang paling minim dalam upah sampai tidak bisa membeli kebutuhan hidup untuk perut dia dan anak istrinya, maka akan menjadi kelaparan dan kalau sudah kelaparan akan menjadi kekufuran dan kalau sudah kufur akan menggoyahkan iman yaitu kufur itu mau itu bunuh diri, mau itu hilang ingatan, mau itu apa tuh amuk-amukan dan sebagainya dan akan terjerumus ke dalam menggoyahkan iman yaitu seperti membegal, merampok, mencuri seperti perempuan
menjual diri dan sebagainya gara-gara kelaparan yaitu kepakiran. Betul. Jadi kalau harga bahan makanan pokok terjangkau oleh rakyat yang paling minim dalam upah, maka kelaparan tidak akan ada karena sudah terisi perutnya. Kalau sudah terisi perutnya, maka kekupuran pun akan sedikit-sedikit menghilang dan akan menetapkan iman yaitu menuruti aturan dari Tuhan. Dan yang kedua, undang-undang dari pemerintah wajib mengayomi rakyat dari rakyat besar sampai rakyat kecil dari huru hara. Huru hara itu bermacam-macam ya. Dari huru hara orang-orang yang meresahkan masyarakat ya. Dan dari bahaya pembunuhan. Jadi wajib ya pemerintah itu mengayomi rakyat besar sampai rakyat kecil itu dari huru hara yang meresahkan masyarakat dan dari bahaya pembunuhan. Karena apa pemerintah wajib menghilangkan yang meresahkan masyarakat dan untuk menjaga dari bahaya pembunuhan karena satu nyawa itu sangatlah berharga. Berharga bagi siapa? Berharga bagi keluarganya. Coba keluarga Anda ada yang dibunuh sampai dimutilasi, bagaimana perasaan Anda hancur kan? Tidak akan Anda lupa sampai mati pun ya. Kalau keluarga Anda ada yang dibunuh sampai dimutilasi ya, zaman sekarang itu sadis kan? Keluarganya pasti tidak akan lupa sampai mati pun dan dia sakit hatinya tidak akan memaafkan orang tersebut. Makanya pemerintah itu wajib ya melindungi rakyat dari rakyat besar sampai rakyat kecil dari huru hara meresahkan masyarakat dan dari bahaya pembunuhan yang apa tuh yang yang ini kan sama abdi masyarakat yaitu ya seperti kepolisian yang wajib menjaga masyarakat. Jadi pemerintah itu dari abdi masyarakat yang wajib menjaga huru hara dari yang meresahkan masyarakat dan dari bahaya pembunuhan. Jadi kalau ada masalah ya, ada masalah di masyarakat yang menjurus ke dalam mengalah nyawa, maka wajib segera melaporkan ke RT RW sampai ke aparat abdi masyarakat supaya tidak terjadi pembunuhan karena satu nyawa itu sangatlah berharga. Apalagi 100 dibunuhnya. Apalagi kalau membunuh 100. Itu hukumannya berat sekali ya. Satu orang pun keluarganya tidak akan menerima, maka nyawa itu sangatlah berharga. Maka wajib ya pemerintah itu yang menjuruskan abdi masyarakat untuk menjaga masyarakat dari huru hara dan bahaya pembunuhan. Sebelum terjadi pembunuhan harus segera dilaporkan ya. Kalau sudah ada teka-teki untuk menjurus pembunuhan harus segera dilaporkan dan abdi masyarakat pun harus segera sikat dengan baik ya untuk menjaga masyarakat dari itu. Dan yang ketiga ya, pemerintah pun wajib ya meminta pajak kepada rakyat ya, dari rakyat besar sampai rakyat yang kecil. Itu wajib ya meminta pajak, tetapi meminta pajak yang tidak memberatkan rakyat. Jadi ada kewajiban ya pemerintah meminta pajak kepada rakyat dari rakyat besar sampai rakyat kecil, tapi tidak memberatkan rakyat. Ya, tidak memberatkan ya. Jadi ringan walaupun umpamanya dipinta pajak saja ringan gitu ya rakyat itu. Dan yang keempat, pemerintah itu wajib ya menjaga negara, tanah air, nusa dan bangsa dari kaum penjajah yang dibantu oleh masyarakat dan dengan sigap dengan abdi negara yaitu ABRI TNI yang menjaga negara yaitu abdi negara ya. Jadi wajib ya menjaga tanah air, nusa dan bangsa jangan sampai diduduki oleh kaum penjajah. Ya, itu dari pemerintah kepada semua rakyat ya. Dan pemerintah pun wajib meluruskan rakyat ya, karena semua undang-undang pemerintah pasti rakyat akan menuruti ya, sebagai khalifah yang paling atas untuk membimbing khalifah-khalifah yang paling bawah, yaitu dalam pembangunan ya. Jadi wajib ya rakyat dari rakyat besar sampai rakyat kecil itu membangun rumah sesuai dari aturan Tuhan supaya melestarikan alam dunia, yaitu dari setiap rumah memberi jalan ya 50 cm dari pinggir kiri, 50 cm dari pinggir kanan, 50 cm dari belakang, 50 cm dari depan. Jadi 200 cm ya. Di setiap rumah itu memberikan 200 cm.
ya, 50 sentian ya, belakang, pinggir, pinggir dan depan. Untuk jalan, jalan itu kan bermanfaat untuk diri dan untuk orang lain yang melewati. Nah, kalau pemerintah sudah memberi aturan-aturan tersebut apabila ada rakyat yang membangkang pasti akan takut ya. Karena kalau tidak diatur oleh pemerintah, sekarang banyak khalifah yang tidak tahu dalam pembangunan ya sebagai rakyat, banyak yang menutup jalan dan tidak memberi jalan sama sekali kepada orang lain. Semua tanahnya dihabiskan, dia tidak memberi jalan dan tidak ada halaman. Makanya banyak orang yang di belakang rumahnya tertutup, tidak bisa keluar dari rumahnya akibat ditutup jalan. Karena itu hukumnya dosa ya. Jadi seharusnya pemerintah ya yang menggerakkan rakyat tersebut untuk cara pembangunan rumah untuk melestarikan alam dunia, yaitu setiap rumah ya dari rumah yang paling pinggir jalan sampai rumah pelosok gang, semuanya memberi jalan 50 senti pinggir, 50 senti pinggir, 50 senti belakang, dan 50 senti depan dari setiap rumah ya. Itu kalau pinggir sini 50 senti, dari pinggir sini 50 senti, jadi 100 ya. Kalau di belakang 50 senti, dari sininya 50 senti, jadi 100. Jadi jalan gang itu 100 senti, yaitu 1 meter ya. Jadi dari pinggir jalan sampai pelosok gang yang paling ujung 100 senti gang itu, walaupun ke kanan, walaupun ke kiri, walaupun ke depan, semua memberi jalan. Karena jalan itu akan bermanfaat kepada kita dan orang lain dan melestarikan alam dunia. Dan wajib ya pemerintah itu memberi arahan kepada rakyat untuk membangun rumah mempunyai halaman, tergantung besar kecilnya tanah kita ya. Jadi harus ada eh, halaman belakang ya, halaman pinggir dan halaman depan. Untuk siapa? Ya untuk mereka sendiri. Halaman belakang untuk membuat sepiteng supaya pembuangan kotoran tidak dimasukkan ke selokan. Yang sekarang banyak pembuangan kotoran manusia itu dialirkan ke selokan ya. Akhirnya selokan itu penuh dengan kotoran manusia ya. Jadi kan ini cara pembangunan yang benar dari Tuhan, yang ada aturan dari Tuhan yang seharusnya diundang-undang oleh khalifah yang paling atas kepada khalifah-khalifah yang paling bawah supaya menurut, karena rakyat itu tergantung pemerintah kan. Jadi pemerintah yang wajib mengarahkan kepada masyarakat untuk pembangunan supaya gemah ripah loh Cinawi melestarikan alam dunia. Nah, halaman belakang untuk membuat sepiteng, halaman pinggir dan pinggir untuk menyimpan barang yang bukan di rumah, dan halaman belakang untuk kita bersantai ya, untuk membakar sampah rumah sedikit-sedikit. Kan sampah rumah kalau dibakar setiap hari ya, paling juga 1 ember setiap hari. Kan kalau dibakar setiap hari dan di setiap rumah membakar setiap hari sampah rumahnya, maka sampah tidak akan menumpuk. Jadi tidak akan dibuang sembarangan kalau ada pekarangan halaman yang akan membakar sampahnya ya di setiap rumah ya. Jadi sampah itu tidak akan dibuang sembarang karena sekarang kan tidak ada halaman sama sekali setiap rumah. Akhirnya sampah dibuang ke solokan, ke sungai, kan itu akan menimbulkan bencana bagi manusia sendiri, yaitu kalau datang hujan besar akan melanda banjir. Jadi akan kembali lagi ke manusia karena manusia sendiri yang berulah tidak menuruti khalifah yang baik dari aturan Tuhan. Nah, kalau sampah setiap hari dibakar tidak akan menumpuk. Walaupun sekarang ada penampungan sampah ya, ada. Tetapi tetap kalau dari setiap kampung ditumpuk ke penampungan, tetap kalau dibakar akan menimbulkan api besar, membahayakan ya. Kalau dibuang apalagi. Jadi seharusnya setiap rumah mempunyai halaman untuk bersantai, untuk membakar sampah sedikit-sedikit, untuk membuat sepiteng dan sebagainya. Jadi halaman itu bermanfaat bagi orang yang punya rumah, dan memberi jalan itu kewajiban setiap rumah. Karena sekarang banyak yang tidak tahu cara rakyat membangun rumah ya. Semua tanahnya dihabiskan, tidak memberi jalan sama sekali kepada orang lain, sampai orang yang di belakang dia di gang ditutup jalannya, tidak bisa keluar. Itu kan dolim ya namanya, dan itu dilanat oleh Tuhan. Makanya pemerintah wajib ya memberi undang-undang kepada rakyat sebagai khalifah yang di bawah pemerintah ya, yang di bawah